Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD selaku Ketua Perkumpulan Para Cendekiawan Muda Indonesia. Yang terhormat Bapak Kelikian Pradana SPDMM selaku narasumber pada malam hari ini. Beliau juga aktif sebagai Duta Teknologi di Kemendikbudristek, seperti itu Bapak Ibu, dan juga aktif sebagai konten kreator pendidikan, seperti itu. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta Diklat Daring Guru Cendekia dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang saya ucapkan Bapak Ibu pada pertemuan pertama Diklat Daring Guru Cendekia dengan tema Best Practice Penerapan Model Pembelajaran Rekomendasi dalam Kurikulum Merdeka, di mana Diklat Daring ini akan berlangsung selama 4 hari Bapak Ibu. Di hari pertama dan hari kedua, yaitu hari ini dan besok malam Bapak Ibu, kita akan bertemu melalui Zoom Meeting. Dan hari ketiga dan keempat kita akan lanjutkan dengan diskusi interaktif melalui WA Group, di mana di dalam WA Group tersebut telah bergabung bersama kita Bapak narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Kelikian, seperti itu. Dan silahkan Bapak Ibu bisa memaksimalkan pertemuan kita selama 4 hari ini agar apa yang akan kita pelajari dan diskusikan bersama bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mulai kegiatannya, Bapak Ibu, izinkan saya untuk menginformasikan bahwa Diklat ini berkaitan dengan sertifikat, laporan pengembangan diri, daftar hadir, dan lain-lain. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan tidak perlu mencari link absensi saat kegiatan dimulai, karena semuanya sudah kami siapkan secara lengkap dan utuh dan akan kami bagikan 1 hari setelah kegiatan ini berakhir, yaitu pada hari Senin tanggal 25 Desember besok, Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa lebih fokus dalam mengikuti Zoom meeting pada malam hari ini, sehingga bisa lebih maksimal untuk apa yang bisa kita dapatkan, seperti itu. Baik, langsung saja Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Kelikian Pradana SPDMM. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ari. Suara saya sudah terdengar jelas ya. Oke Pak, sudah terdengar, Oh, silakan. baik, baik. Baik, selamat malam Bapak Ibu guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali Bapak Ibu untuk kembali hadir di Guru Cendekia ya. Tentunya di sini kita akan bersama nanti share tentang salah satu aspek untuk memberikan layanan terbaik untuk siswa yang salah satunya adalah melakukan proses pembelajaran. Apalagi sekarang pada kurikulum Merdeka ini muncul berbagai istilah-istilah yang baru istilahnya ya dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka. Meskipun di kurikulum yang lama model-model tentu sudah banyak yang muncul seperti PBL, PJBL dan yang lain itu saya kira Bapak Ibu sudah begitu mengenal tentang beberapa model pembelajaran. Tapi seperti apa irisan antara model pembelajaran itu dan juga di kurikulum Merdeka kita akan bahas di malam hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Guru Cendekia, tentunya kepada Bapak Muhammad Soehardi yang sudah memberikan fasilitas kepada Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu untuk bersama-sama belajar di malam hari ini, dan tentunya kita akan nanti bersama-sama membahas, berdiskusi, dan yang tentunya Bapak Ibu bisa langsung melakukan tanya jawab, dan kita akan nantinya akan membahas lebih lanjut dalam 2 hari di Zoom ini Bapak Ibu. Saya akan share screen baik di pertemuan yang pertama ini Bapak Ibu ya. Jadi saya akan memaparkan bagaimana rekomendasi proses pembelajaran kurikulum Merdeka yang saya lakukan di sekolah saya begitu ya. Eh, Nanti akan saya sampaikan beberapa rekomendasi proses ataupun irisan dengan kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang sekarang, bagaimana sih untuk ngeklop proses pembelajaran agar semuanya terlaksana dengan baik, agar tahapannya bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu akan kita bahas di hari ini Bapak Ibu. Namun sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Kelian Pradana. Saya mengajar IPA, kepala sekolah juga di SMP Kristen Krista Citra Parakan. Kemudian beberapa yang saya lakukan sebagai duta teknologi Kemdikbudristek juga yang mengabarkan bagaimana kurikulum Merdeka, banyak platform Merdeka Mengajar ataupun akun Belajar ID yang tentunya Bapak Ibu wajib untuk memiliki di sana dan memanfaatkan platform-platform digital tersebut untuk sebagai referensi yang nantinya Bapak Ibu bisa
gunakan untuk melakukan kurikulum merdeka, melaksanakan kurikulum merdeka dengan salah satunya adalah nanti banyak sekali referensi Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar di situ. Nah, sudah siap Bapak Ibu untuk malam hari ini? Sudah sedikit saya spill gitu ya. Boleh Bapak Ibu tulis dong, sudah siap, semangat saya akan memulai untuk penjelasannya nih kalau Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu boleh menuliskan namanya, boleh sekarang menuliskan, oh sudah siap atau belum, saya akan malam hari ini. Boleh tulis di kolom komentar, saya mau cek nih siapa nih Pak Darmati udah siap, Pak Abdullah udah siap, Pak Haryono siap, Bu Omah siap, Putri Astuti siap, dari PAUD juga. Nanti tentunya kita tidak akan istilahnya bisa untuk kolaborasi berbagai jenjang begitu ya, dan referensinya tentu itu bisa digunakan untuk berbagai jenjang juga mulai dari PAUD bahkan SD, SMP, SMA nanti model-model pembelajaran di kurikulum Merdeka ini kita bisa cari referensinya di mana tempatnya, bagaimana menggali tidak hanya tentunya tidak hanya capaian dari saya tapi dari berbagai sumber yang nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan di kolom komentar. Tentu kita akan membahas langsung beberapa hal yang akan menjadi fokus hari ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, untuk memulai pembelajaran kita perlu paham bagaimana prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka. Ada 5 prinsip, apa saja nanti akan kita bahas di bagian yang pertama. Yang kedua adalah strategi perencanaan pembelajarannya. Bagaimana sih strategi perencanaan pembelajaran ketika memulainya? Kalau sebagai seorang guru pasti melakukan persiapan, melakukan proses pembelajaran, melakukan assessment. Nah, itu bagaimana strateginya yang harus dilakukan, bagaimana referensi yang bisa kita ambil, di mana tempatnya, seperti apa referensinya, kita akan bahas di bagian yang kedua. Dan bagian yang ketiga saya akan sampaikan dari persepsi saya, yang saya lakukan selama 3 tahun, hampir 3 tahun ini menjadi di sekolah kami adalah sekolah penggerak, ada beberapa ciri khas proses pembelajaran di kurikulum Merdeka. Dan itu akan saya sampaikan ke Bapak Ibu, dan ini dari pengalaman saya, untuk proses pembelajaran yang dominan atau yang perlu terlihat dalam kurikulum Merdeka ada ciri khasnya, dan ini rahasia mungkin ya Bapak Ibu. Kalau boleh dikatakan ini tips deh untuk Bapak Ibu semuanya, ada beberapa yang menjadi salah satu nanti bisa diterapkan kepada Bapak Ibu. Oh, ternyata ada bagian ini yang harus muncul ketika kita melakukan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Dan juga saya akan sampaikan bagaimana keterkaitan tahapan proses pembelajaran di kurikulum sebelumnya dan kurikulum sekarang di mix, akan ada apa namanya irisannya seperti apa. Nanti saya akan sampaikan, dan yang terakhir praktik baik pembelajaran yang saya lakukan akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini adalah bagian yang pertama. Masih ada nanti di pertemuan yang kedua, jadi Bapak Ibu saya harapkan tetap siap gitu ya di 2 hari ini, tetap menyimak, dan tentunya nanti Bapak Ibu bisa langsung tanya jawab dengan saya Bapak Ibu. Nah, tadi saya menyampaikan ada 5 prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Ada keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56 tahun 2022. 5 prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka ini sangat penting dan perlu kita cermati secara detail. Jadi prinsip pembelajaran ada 5, dan yang perlu kita cermati itu ada beberapa. Nanti saya akan coba jabarkan beberapa poin-poin di sini. Yang pertama, pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Sehingga saat ini itu muncul beberapa, ada fase A, fase B, fase C, fase D. Nah, itu karena diukur dari bagaimana tahap perkembangannya. Sesuai dengan kebutuhan belajarnya seperti apa dan mencerminkan karakteristik peserta didik yang beragam sehingga pembelajarannya menjadi bermakna dan menyenangkan, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi pembelajaran yang dilakukan diharapkan anak-anak itu punya motivasi untuk selalu belajar di sana. Nah, ini prinsip yang kedua. Yang ketiga, proses pembelajaran yang mendukung pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik, secara menyeluruh. Ini prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat adalah pembelajarannya yang relevan, dan pembelajaran itu dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas dan mitra. Makanya muncul di poin 4 ini muncul sekarang yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena
Kita mau memunculkan proses pembelajaran yang relevan dan tentunya pembelajaran ini dirancang sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya yang ada di sekolah masing-masing. Makanya di proyek ini diberikan keleluasaan untuk setiap sekolah boleh mengembangkan bagaimana proyek itu perlu dilaksanakan. Dan yang kelima itu adalah pembelajaran berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan. Harus tanggap di lingkungan, isu-isu lingkungan seperti apa kita masukkan dalam konsep-konsep yang kita akan sampaikan. Dan tentunya lima ini itu juga ada kaitannya dengan asesmen nasional. Proses pembelajarannya harus terkait dengan literasi juga, numerasi juga. Saya akan coba bahas secara detail untuk beberapa poin. Ini poin yang pertama, kalau Bapak Ibu perhatikan ini nomor 1, jadi pembelajaran dirancang mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat peserta didik saat ini. Kalau boleh saya singkat gitu ya, kalau boleh saya ambil beberapa suku kata saja, ini bisa dikatakan bahwa kita perlu menyiapkan tentang kesiapan belajar siswa, kesiapan belajar murid. Jadi sekarang untuk proses pembelajaran yang paling penting di awal adalah di awal tahun, kita selalu berusaha untuk adanya asesmen diagnostik, adanya asesmen untuk mencari tahu kesiapan belajar sebelum kita menyiapkan bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan di pembelajaran masing-masing guru. Bisa melalui diskusi, bisa melalui dialog, bisa melalui angket, survei, ataupun kalau menggunakan teknologi bisa menggunakan aplikasi seperti Quizzes, itu akan menjadi alat yang membantu kita untuk mengetahui bagaimana kondisi anak. Mungkin kalau dulu menuliskan KKM itu dari intake-nya seperti apa, tapi biasanya intake-nya itu hanya perkiraan, wah kelihatannya ini anaknya cukup, kelihatannya anaknya baik, tapi dengan asesmen awal ini menjadi satu keharusan yang perlu Bapak Ibu laksanakan di awal proses pembelajaran, di awal tahun. Dan itu juga biasanya dilengkapi dengan gaya belajar anak juga, karena kita perlu untuk memberikan layanan sesuai dengan gaya belajar anak. Nah, yang kedua adalah pendidik merancang pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Tentu ketika kita lebih suka atau senang dengan pelajarannya, senang dengan figur gurunya, senang dengan proses pembelajarannya, kondusif kelas ini akan menjadi maksimal, Bapak Ibu. Sehingga dengan kesiapan belajar yang sudah kita tahu, dengan beberapa pembelajaran yang menyenangkan, nanti ini akan menjadi dukungan anak-anak untuk menjadi semangat untuk terus belajar. Nah, bagaimana untuk strategi itu, nanti kita akan bahas di bagaimana strategi melakukan pembelajaran di kurikulum Merdeka. Nah, poin selanjutnya yang akan saya bahas adalah di poin yang ketiga. Proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Jadi kalau ini boleh kita rangkum, itu sebenarnya merujuk kepada model pembelajarannya. Untuk mendukung perkembangan kompetensi, tentu kita harus memilih model pembelajaran yang tepat untuk setiap kompetensi yang akan dicapai. Untuk setiap capaian pembelajaran yang akan dicapai. Jadi kita bisa pakai model inquiry berbasis proyek, berbasis masalah, dan ada satu yang muncul sebelum di kurikulum sebelumnya yang belum muncul, itu adalah pembelajaran terdiferensiasi. Nah, ini yang menjadi salah satu perlu kita pahami bagaimana memunculkan model-model itu masuk gitu ya dalam beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah refleksi, proses, dan sikap. Sering sekali kalau kita dengar, selain dari tes awal, di bagian akhir kurikulum Merdeka itu pasti ada refleksi dan refleksi bagaimana setelah melakukan pembelajaran ini. Ini menjadi ciri khas juga di kurikulum Merdeka, proses di kurikulum Merdeka ini menjadi salah satu ciri khas, menjadi memberikan keteladanan dan inspirasi positif setelah kita melakukan refleksinya. Ternyata bukan hanya siswa yang kurang memperhatikan atau bukan hanya siswa kenapa dia kompetensinya tidak tercapai, ternyata salah gurunya juga. Setelah refleksi ternyata dari anak-anak kita tahu bahwa proses pembelajaran kita ini kurang asik, terlalu monoton seperti itu misalnya. Nah, itu menjadi salah satu yang perlu direfleksikan oleh anak-anak dan kita sendiri.
Nah, dan karena ini secara holistik, jadi perlu juga di profil pelajar Pancasila ini eh, menjadi salah satu yang masuk dalam proses pembelajaran, entah itu kreatifnya atau nanti dengan yang lain itu perlu masuk dalam proses pembelajarannya seperti itu. Yang ketiga, saya ambil 3 poin. Yang poin kelima ini pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Sering sekali kita mengangkat isu-isu lingkungan. Nah, masa depan yang berkelanjutan ini ketika coba saya ambil suku kata gitu ya, berarti lebih tepatnya ke peduli lingkungan. Karena selain kita memberikan secara kognitif, anak-anak juga harus dimunculkan, oh ternyata dengan kita mengetahui pembelajaran IPAS misalnya di tingkat SD, anak-anak juga harus punya rasa peduli nih terhadap lingkungan dan yang lain. Harus ngirit air, harus menggunakan listrik sebagaimana mestinya dan yang lain. Dan mengambil peran dan juga tentunya anak-anak diminta untuk mencari solusi-solusi supaya mereka punya pemikiran kritis bagaimana menunjukkan, makanya banyak sekali proyek-proyek ketika Bapak Ibu coba buka buku pembelajaran yang di kurikulum Merdeka, proyeknya itu cukup banyak. Dan kalau kita lakukan sesuai dengan panduan-panduan itu akan sangat membantu karena memang dengan tahapan proyek yang ada, anak-anak akan terbiasa bagaimana mencari solusi. Dan anak-anak sekarang itu biasanya kecenderungannya adalah mereka senang untuk melihat, gitu ya, mencari referensi dari berbagai media sosial. Oh ternyata ini dari TikTok, dari Instagram, dari yang lain banyak solusi-solusi ataupun ide-ide yang mereka munculkan di luar ekspektasi kita, Bapak Ibu, di luar ekspektasi kita. Nah, dari 3 poin yang saya ambil dari lima bagian, saya coba bahas 3. Dari yang kesiapan belajar, model pembelajaran, dan peduli lingkungan ini, prinsipnya yang 3 bagian ini sebenarnya ada 5, tapi 3 bagian ini kita perlu untuk mencari bagaimana referensi yang tepat untuk merealisasikan bagaimana proses pembelajaran itu bisa tercapai. Dan strateginya tentu adalah merencanakan pembelajaran dengan tepat. Nah, di kurikulum Merdeka, itu yang perlu dipahami pertama kali adalah capaian pembelajaran. Dan baru merumuskan tujuan pembelajarannya, menyusun alur ATP-nya, baru merancang pembelajaran. Tidak semua langsung membuat secara sendiri. Pasti kalau baru melakukan baru melakukan kurikulum Merdeka baru tahun ini misalnya, Bapak Ibu bisa mendapatkan referensi di platform Merdeka Mengajar. Ini adalah referensi rujukan yang paling cocok menurut saya Bapak Ibu untuk platform Merdeka Mengajar yang banyak untuk bagaimana sih proses pembelajaran yang satunya memperhatikan kesiapan siswa, menyenangkan, dan juga holistik dengan model pembelajarannya seperti apa, refleksinya seperti apa, dan ada ide-ide peduli lingkungan seperti apa, Bapak Ibu bisa akses di platform Merdeka Mengajar. Sebelum lanjut ke sana, Bapak Ibu akan mendapatkan nanti CP, ATP, perangkat ajar yang dibutuhkan, itu bisa diambil di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu sudah menggunakan platform Merdeka Mengajar atau belum? Saya akan coba bagikan link deh Bapak Ibu ya. Saya coba akan bagikan link ke Bapak Ibu. Silahkan diakses, saya bagikan di kolom chat. Terus saya akan mencoba. Nah, ada survei di sana yang perlu Bapak Ibu isi gitu ya. Ada survei di sana. Saya mau tahu nih, dari peserta 100 peserta ini berapa Bapak Ibu yang sudah aktif pernah mencari CP, ATP ataupun modul ajar di platform Merdeka Mengajar. Saya mau tahu, silahkan klik linknya. Saya sudah bagikan di kolom chat Bapak Ibu ya. Saya sudah bagikan di kolom chat. Silahkan diklik linknya. Terus nanti Bapak Ibu boleh untuk saya mau tahu nih seberapa seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah memanfaatkan PMM. Saya mau tahu nih. Baru 8 orang yang mengisi. Saya masih tunggu, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu untuk yang belum pernah menggunakan PMM, di PMM ini Bapak Ibu bisa mendapatkan capaian pembelajaran. Istilahnya kalau dulu itu SK
KD ya, KD itu CPATP lah, dan perangkat ajarnya ada di PMM. Ada 15 orang, saya masih tunggu, ayo 17. 17 Bapak Ibu sudah mengisi di sana. Saya mau tahu seberapa Bapak Ibu yang sudah aktif menggunakan PMM. Kalau masih banyak yang belum, saya akan praktekkan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa menuliskan di sini, minta tolong untuk saya praktekkan bagaimana mencarinya, boleh tulis di kolom komentar juga. Kalau banyak yang request untuk mempraktekkan bagaimana mencari referensinya, boleh juga nih untuk saya praktekkan hari ini Bapak Ibu. Silahkan. Kalau dikira cukup, udah banyak yang memanfaatkan, berarti tidak perlu saya praktekkan. Tapi kalau masih banyak yang, wah perlu nih, perlu dipraktekkan, saya akan praktekkan bagaimana Bapak Ibu untuk mengakses CP, ATP, ataupun modul ajar yang bisa dijadikan pedoman Bapak Ibu nanti untuk melakukan proses pembelajaran. Silakan dituliskan, kalau perlu dipraktekkan, perlu tulis perlu gitu, tulis perlu di kolom chat. Kalau memang dikira cukup, ya tidak perlu kayak itu. Ya, kita akan coba cek nih. Kita lihat. Wah, jangan-jangan ini saya ditinggal masak nih Bapak Ibu. Masih 25 nih yang mengisi nih. Waduh, bahaya nih malam-malam nih. Udah mau libur, ditinggal perjalanan itu kan. Terus setelah itu eh Bapak Ibu udah di mobil gitu. Wah, ini baru perjalanan mau ke puncak nih Pak. Ini baru perjalanan mau ke pantai nih. Mau belajar nyari CP sama ATP. Gak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi ini menjadi nanti istilahnya belajarlah persiapan untuk semester 2. Kita akan cek. Ada 30 peserta yang sudah mengisi, 32, 69 sudah, 31 belum. Berarti sekitar sepertiganya belum. Berarti ada, wah kalau pesertanya 100, ini ada sampelnya juga 30 orang belum nih di sini. Berarti saya kira Bapak Ibu ada hal yang perlu saya sampaikan nih tentang terkait uh, PMM. Wah bertambah yang belum bahkan 35% sekarang. Saya masih tunggu deh 2 menit ya, 2 menit. 66 peserta sudah dan sudah menggunakan PMM untuk referensi modul ajar baik itu CP, ATP, modul ajar tentang PMM ini. 37 peserta. Bapak Ibu sambil sambil jalan-jalan nggak apa-apa gitu kan. Karena ini sudah malam, misalnya sambil ngopi-ngopi terus ngisi survei boleh, nggak apa-apa. Nggak begitu ini, nggak begitu serius-serius banget gitu loh ya. Jadi masih banyak. Oke deh, saya akan coba tampilkan deh ya secara sekilas, tidak begitu apa namanya, tidak begitu secara detail untuk platform Merdeka Mengajarnya. Jadi Bapak Ibu ketika mau membuka platform Merdeka Mengajar di web begitu ya, ataupun di HP-nya, Bapak Ibu boleh install kalau di HP, kalau di web silahkan cukup dibuka saja Merdeka Mengajar. Di bagian paling atas ada Merdeka Mengajar. Nah, ini tampilan awalnya. Ketika menggunakan PMM, Bapak Ibu wajib menggunakan akun belajar ID. Nah, akun belajar ID ini pasti dimiliki oleh setiap guru yang sudah terdaftar di Dapodik. Kalau guru yang belum terdaftar di Dapodik eh, tidak memiliki akses untuk membuka PMM. Nah, nanti Bapak Ibu ketika belum, berarti nitip temennya lah. Bu, tolong saya dong downloadkan CP ATP-nya mapel saya, gitu juga boleh, tidak masalah. Nah, untuk membuka PMM di sini, kita buka. Kebetulan punya saya udah login nih, akun saya. Bapak Ibu cukup turun. Di sini ada menu ketika kita gunakan gitu ya. Nah, menu yang bisa kita gunakan, ada menu CP, ATP, perangkat ajar, dan asesmen. Saya kira dua ini, CP, ATP, dan perangkat ajar bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu. Coba kita cek CP, ATP. Adakah Bapak Ibu yang mau dicarikan CP, ATP-nya?
Tadi saya sekilas melihat dari Pak Derika nih, dari guru SMP. Saya coba CPATP jenjang SD sampai SMA ya. Mapelnya di sini misalnya saya akan ambil mapelnya matematika. Pilih, kemudian lihat CP dan ATP. Nah, matematika ini CP-ATP-nya tersedia dari fase A, B, C, D, E, F. Kalau SMP berarti fasenya adalah fase D, Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah ada CP-nya dan juga contoh ATP-nya. Nah, contoh-contoh ATP-nya itu Bapak Ibu bisa lihat ataupun bisa unduh. Nah, ini tinggal kita akses saja. Kita lihat. Nah, Bapak Ibu bisa untuk mendapatkan referensi dari CPATP-nya langsung dari ahli-ahli yang sudah disiapkan oleh Kemdikbud. Nah, ini yang perlu nanti Bapak Ibu CPATP-nya untuk apa namanya? Dimanfaatkan dari platform Merdeka Mengajar. Ketika pertama menggunakan kurikulum Merdeka, saya harap Bapak Ibu menggunakan saja apa yang sudah ada di PMM. Jadi panduannya sudah ada di PMM, dimanfaatkan saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan ini tahun kedua ataupun tahun ketiga, nah Bapak Ibu bisa untuk membuat sendiri atau memodifikasi yang sudah ada di CP dan ATP. Nah ini Bapak Ibu bisa akses di menu mengajar CP dan ATP. Kalau pengen modul ajar berarti kita carinya adalah perangkat ajar. Nah di perangkat ajar ini Bapak Ibu bisa untuk mencari modul ajar, contoh nih fase D juga, SMP begitu ya, fase D. Mapelnya contoh mapelnya IPA. Nah, di sini kita bisa cari untuk modul ajar. Modul-modul itu sudah tersedia dan Bapak Ibu bisa gunakan. Baik yang baru mengenal ataupun yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka 2 tahun ataupun hampir 3 tahun ini, Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai referensi di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu tadi yang termasuk dalam 34% gitu ya, silahkan manfaatkan platform Merdeka Mengajar tidak hanya di pelatihan mandiri yang ditagih centang-centangnya saja, tapi Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan untuk mencari CPATP bahkan modul ajar yang bisa Bapak Ibu gunakan. Wah, saya kira hampir 50 yang sudah mengisi survei. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah memberikan survei dan saya membagikan ke Bapak Ibu bagaimana tips menggunakan PMM ini sebagai rujukan utama ketika Bapak Ibu mau memulai melakukan pembelajaran. Jadi kita harus baca CPATP-nya, kemudian cari referensi modul ajarnya, panduan bukunya, nah itu dicerna semua, baru kita melakukan pembelajaran dengan memilih model pembelajaran yang tepat. Wah, ini langsung penasaran. Sebenarnya ada apa tadi kalau ditanya dari sudah ke platform Merdeka Mengajar, itu berarti pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya ciri khas, apa sih sebenarnya ciri khas ketika Bapak Ibu ciri khas ketika Bapak Ibu melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada dua perbandingan. Saya coba cari gitu ya, perbandingan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13 sebelumnya. Kalau komponen minimum dalam RPP ya, kalau dulu kan RPP, itu yang penting ada tujuan pembelajarannya, langkah sama assessment. Nah, di kurikulum Merdeka dengan modul ajarnya, itu ada dua yang masuk baru dan itu wajib untuk dilakukan dan wajib untuk disiapkan. Tujuan pembelajarannya ada, dua-duanya ada. Oke, nggak masalah. Langkah-langkahnya pasti ada, namanya modul ajar dan langkah pembelajaran pasti ada. Yang perlu dipersiapkan adalah assessment awal. Itu muncul di kurikulum Merdeka pada modul ajarnya. Assessment awal itu bisa untuk mendeteksi satu kesiapan belajar anak bisa, gaya belajar anak bisa, atau kemampuan basic sebelum masuk gitu. Misalnya kemampuan mencari volume, berarti anak-anak harus paham perkalian, tambah dan yang lain itu bisa juga untuk sebagai assessment awal untuk mengelompokkan. Makanya salah satunya yang assessment awal ini menjadi eh,
menjadi salah satu pokok yang Bapak Ibu perlu sekali coba digali lagi apa sebenarnya asesmen awal yang perlu dilakukan. Terus setelah melakukan asesmen awal, tindakan apa yang perlu dilakukan seperti itu. Nah, baru Bapak Ibu juga perlu membuat media pembelajaran yang bervariasi. Karena untuk di kurikulum Merdeka itu kita diminta untuk memfasilitasi gaya belajar anak yang baik auditori, visual, kinestetik. Makanya sudah disiapkan dan Bapak Ibu juga disiapkan dengan adanya akun Belajar ID, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Canva Pro Edukasi. Bisa memanfaatkan Canva Pro Edukasi. Jadi buat media pembelajarannya itu cukup leluasa dengan adanya Canva Pro Edukasi. Nah itu sehingga kalau sudah punya akun belajar, manfaatkan dengan membuat media yang cukup banyak gitu ya, yang sudah ada di Canva, itu bisa. Nah, assessment ini menjadi salah satu kalau saya simpulkan ciri khas dari kurikulum Merdeka itu yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, wajib tuh pembelajaran berdiferensiasi itu memang menjadi salah satu hal yang sering sekali wajib muncul di antara ketika proses pembelajaran di kurikulum Merdeka. Terdiferensiasinya bukan berarti kita untuk memberikan layanan satu persatu itu bukan ya Bapak Ibu ya. Tapi menurut hemat saya itu berarti kita memberikan layanan yang sesuai dengan kesiapan anak-anak. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di best practice saya yang akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Di hari ini saya akan fokus ke pembelajaran berdiferensiasi dengan digabungkan dengan model pembelajaran. Di hari kedua nanti saya akan fokus ke literasi dan numerasinya menggabungkan ke dalam model pembelajaran yang ada. Itu yang akan saya bahas dalam 2 hari ini. Karena ciri khas pembelajaran kurikulum Merdeka ini memang ketika ini harus muncul bagaimana yang berdiferensiasi, bagaimana kita memasukkan proses pembelajaran yang memuat literasi dan numerasi. Bahkan numerasi tidak hanya di IPA ataupun matematika, di pelajaran yang lain pun bisa, agama pun bisa. Ada beberapa saya pernah diskusi dengan guru agama juga. Oh ada Pak, itu Pak. Di artikelnya misalnya, ternyata kapal Nabi Nuh itu diukur menggunakan ini. Wah itu ada beberapa ketika diskusi di sana itu muncul. Oh berarti hampir semua itu pasti ada literasi dan numerasinya. Hanya kita harus pintar-pintar ketika menyusun strategi untuk melakukan pembelajaran. Nah, ciri khas pembelajaran ini lanjut bisa kita untuk berikan gitu ya. Kita bisa berikan atau kita bisa jelaskan beberapa ini harus kita gabungkan dalam model-model pembelajaran yang sudah sering muncul. Contoh ketika kurikulum sebelumnya itu pasti dibahas PBL, PJBL, terus discovery, inquiry itu pasti kita sering sekali diingatkan dengan model-model pembelajaran itu dan masih banyak model yang. Tapi bagaimana menggabungkan model pembelajaran ini dengan dengan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Bisakah berdiferensiasi dengan problem based learning? Bisakah berdiferensiasi dengan project based learning? Bisakah masuk ke discovery ataupun masuk ke dalam inquiry juga? Nah, ini yang perlu strateginya kita ceritakan. Nah, ini contohnya. Kita harus cari istilahnya keterkaitannya antara satu dengan yang lain, salah satu dengan yang lain. Di sini perlu untuk dimunculkan. Jadi ketika melakukan pembelajaran, misal saya kasih contoh untuk pembelajaran diferensiasi dengan problem based learning, harus muncul gitu ya. Di diferensiasi itu harus muncul assessment awal, terus diferensiasinya berdasarkan peran, dan yang ketiga assessment bertingkat atau produk yang beragam. Nanti bisa bergabung beririsan dengan problem based learning yang sintaknya itu orientasi pada masalah pada peserta didik, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, baru mengembangkan dan menyajikan karya, dan menganalisis evaluasi pencerahan masalah. Nah, beberapa ini bisa kita mulai, proses pembelajaran ini bisa kita mulai dari yang pertama adalah yang pertama kita melakukan assessment awal.
kita bisa melakukan assessment. Nah, di assessment awal ini kita melakukan assessment awal terlebih dahulu. Kemudian setelah assessment awal, kita bisa gunakan, kalau saya biasanya sering gunakan kuis untuk mendapatkan hasil yang cepat gitu ya. Kalau menggunakan untuk anak-anak bisa dengan yang lain juga bisa. Kalau untuk teknologi bisa menggunakan kuis baru, orientasi permasalahannya setelah assessment awal. Menyampaikan permasalahannya tentang belajar tentang sistem pencernaan misalnya. Wah, kita kasih permasalahan sedikit tuh di awal. Contoh misalnya supaya lebih menarik. Bisakah Spider-Man itu makan dalam keadaan terbalik misalnya? Kan ada sedikit masalah misalnya dari problem based learning-nya. Anak-anak mesti pikir, oh Spider-Man nih berkelantungan makan keadaan terbalik bisa enggak? Nah, itu orientasi itu akan memunculkan pertanyaan dan kita organisasikan anak-anak yang dari hasil assessment awal itu dalam sebuah kelompok. Nah, kelompoknya itu dalam satu kelompok harusnya isinya heterogen. Ada anak yang setelah assessment awal itu betul soal 10 misalnya betul 10 atau betul 9. Nah, anak ini merupakan anak yang paham utuh. Kalau dari kesiapan pembelajaran itu ada 3 kategori, paham utuh, belum paham, sama paham sebagian. Nah, yang hampir betul semua ini paham utuh. Nah, paham utuh ini kelompoknya bisa jadi ketua kelompok atau leadernya. Yang belum paham, yang paham sebagian, itu yang nilainya tengah-tengah. Misalnya yang di bawah 6 bisa disebut belum paham. Nah, nanti kita akan berikan peran masing-masing, yang paham utuh jadi leader, yang paham sebagian mereka bisa jadi belajar dari berbagai sumber, dan yang belum paham kita bisa dampingi secara intens. Jadi kita memberikannya karena kadang itu anak yang sudah paham, kalau disampaikan secara berulang mereka akan aneh-aneh, akan bertindak aneh-aneh. Kadang itu ada anak yang kalau sudah merasa sudah paham, nggak memperhatikan gurunya, malah mengganggu temannya. Tapi ketika diberikan diferensiasi secara tugas, secara peran, dia akan bertanggung jawab atas kelompoknya. Kamu leadernya, teman-temannya dibantu dulu. Nanti Bapak tak memandu yang satu yang memang belum paham. Nah, ini kita dampingi secara intens. Nah, organisasi dan pembimbingan itu bisa kita berikan dengan peran itu. Dan guru akan memandu di situ akan lebih maksimal kepada anak-anak yang memang belum paham. Dan titik-titik anak yang belum. Nah, kalau sudah baru menggambar menyajikan karyanya, terus menganalisis dan pemecahan masalahnya, dan diakhiri dengan assessment formatif yang bisa bertingkat. Jadi pertama kita berikan assessment yang mudah, lalu yang sudah betul bisa lanjut ke tingkat yang selanjutnya. Jadi assessment-nya bisa bertingkat. Nanti itu bisa memberikan istilahnya mulainya berbeda-beda, akhirnya juga bisa berbeda-beda. Ada anak yang assessment formatifnya tingkat 1, ada yang tingkat 2. Nah, itu akan berkembangnya akan sesuai dengan kesiapan masing-masing anak. Nah, ini irisan seperti ini menjadi satu hal yang memang perlu kita cermati, perlu diterjemahkan secara utuh gitu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana menggabungkan ya diferensiasi dengan model pembelajaran yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu nanti. Nah, dari sini diferensiasi itu perlu kita ketahui bahwa ada 3 proses, konten sama produk. Proses, konten sama produk. Jadi kalau prosesnya seperti tadi Bapak Ibu ya. Kalau prosesnya seperti tadi, jadi ketika ada asesmen awal dibagi menjadi kelompok paham utuh, paham sebagian, sama belum paham. Paham utuhnya jadi leader, paham sebagian bisa belajar dari berbagai sumber, yang belum paham ini didampingi guru secara intens. Nah, kalau untuk konten itu disesuaikan dengan gaya belajar visual. Berarti memang ketika pembelajaran itu secara idealnya kita harus menyediakan macam-macam ya aktivitas, ya video pembelajaran ataupun podcast. Makanya Bapak Ibu nanti saya juga akan bagikan ke Bapak Ibu ada referensi sumber buku yang sudah ada audiobooknya dan itu sangat menarik di audiobook. Nah, dari dasar ini kalau untuk yang produk itu produknya bisa sesuaikan anak-anak senangnya gambar ya bikin gambar. Bisa satu tugas, satu bab tugas anak-anak itu jenis hasil karya yang dikumpulkan berbeda-beda. Itu berdiferensiasi produk.
Nah, akan lebih jelas ketika saya coba akan jelaskan pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Contoh, ini saya kasih judul, implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan robotikus murid fokus. Jadi proses pembelajaran ini saya mau menjelaskan tentang gerak, menjelaskan tentang gerak. Nah, geraknya itu saya menggunakan model, yaitu model robotikus. Modelnya adalah model robotikus yang bisa maju sama mundur sesuai dengan perintah. Nah, langkah yang saya gabungkan antara diferensiasi dan juga model problem based learning ini, itu saya coba terjemahkan ke dalam pembelajaran. Yang pertama, gitu ya, pertama itu saya melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan siswa berdasarkan tingkat kategori pemahaman. Jadi langkah pertama ini menggunakan aplikasi Quizzes, ada beberapa tes secara dasar karena gerak itu ada gerak maju, gerak mundur, makanya penjumlahan plus sama minusnya itu akan saya jadikan beberapa hal yang uh, basic gitu loh sebelum mereka masuk ke materi. Berarti asesmen diagnostiknya adalah tingkat kesiapan anak-anak tentang penjumlahan plus minus dan yang lain itu untuk geraknya. Terus pengertian tentang gerak dan yang lain itu masuk ke dalam kategori asesmen diagnostik ini. Nah, setelah asesmen diagnostik ini, saya memberikan ke anak-anak pertanyaan ini nih, ada problemnya. Di kehidupan sehari-hari gerak itu mau gerak seperti apa bisa dikatakan gerak, tapi di sains, di fisika, itu gerak itu memiliki pengertian yang berbeda. Kalau tidak berpindah tempat, berarti tidak bergerak begitu. Berbeda. Nah, ini menjadi satu pertanyaan. Apakah ada demonstrasi anak maju, ini nama gerak, yang ini bergerak atau tidak? Yang ini, nah itu baru diinvestigasi nanti dengan menggunakan demonstrasi robotikus itu. Tapi sebelum ke sana saya akan memperhatikan ini, Pak. Jadi proses proses pembagian kelompoknya, ketika hasilnya sudah muncul, nah setelah ini saya akan ulang sekali lagi proses pembagian. Jadi setelah hasilnya muncul, anaknya dibagi jadi paham utuh, paham sebagian, sama belum paham dari hasilnya. Paham utuhnya dibagi 4 jadi ketua kelompok, paham sebagiannya jadi anggota, dan belum paham sudah muncul nama-namanya semua. Nah, ini memberikan anak-anak peran. Jadi yang sudah paham utuh, kamu leader 1 ya, leader 2, leader 3, leader 4. Nanti yang kedua, kebetulan di sekolah saya di SMP itu sudah pakai LMS. Jadi secara kontennya, saya sudah menggunakan media-media seperti podcast, seperti video, sama satunya adalah yang untuk anak-anak yang kinestetik itu menggunakan lembar kerja yang di dalamnya itu bisa dipraktekkan geraknya, baik itu robotikus ataupun secara langsung. Nah, ini kontennya yang nanti dikerjakan secara berkelompok. Jadi tidak ada anak yang istilahnya nganggur. Tidak ada anak yang nganggur karena dari beberapa sudah kita siapkan media-media yang ada. Tidak harus buat sendiri, tapi kalau misalnya memang ada di YouTube, manfaatkan beberapa yang ada di YouTube. Saya ulangi sekali lagi, jadi yang pertama, asesmen diagnostik, yang kedua tadi paparkan problemnya, baru investigasi pakai robotikusnya, terus dalam kelompok sesuai peran, perannya itu paham utuh sebagai narasumber atau leadernya, yang paham sebagian itu bisa belajar secara umum dari LMS-nya, mencari sumber di sana, yang belum paham kita dampingi. Nah, untuk narasumber yang ada di kelompok, misalnya ada kesulitan, tetap komunikasi dengan guru. Dan kita memberikan pembimbingan di sana. Dengan bantuan LMS ini memang mempermudah. Makanya LMS itu sebenarnya tidak hanya untuk ketika pandemi saja. Tapi ketika sekarang memang dilakukan untuk proses pembelajaran yang seperti hybrid gitu ya, itu sangat membantu. Akan sangat membantu. Dan anak-anak biasanya ada anak yang biasa belajarnya lebih cepat gitu ya. Belum sampai babnya aja ketika LMS-nya sudah di-open, sudah di-publish, mereka sudah belajar lebih dahulu. Jadi LMS ini memang menjadi kebutuhan yang penting ketika di tingkat jenjang yang mungkin mulai SMP lah. Itu sudah oke untuk bisa diterapkan. Kalau untuk SD mungkin sedikit berbeda dengan panduannya. Ke buku juga tidak. Baru kalau sudah semuanya dari LMS sudah melakukan praktikumnya sudah, itu melakukan asesmen formatif dengan tingkatan yang berbeda.
dari tingkatan yang sederhana ke tingkatan yang kompleks. Nah, itu akan berbeda-beda hasilnya. Biasanya anak yang paham utuh itu dia akan 2 tingkat lolos di tingkat yang kedua. Yang belum paham tingkat yang ke-1 aja oke gitu. Nggak masalah gitu. Oke, ini tadi pembagian kelompoknya, paham utuh, paham sebagian, belum paham. Dibagi lagi menjadi kelompok, distribusikan. Kalau sudah, baru kita berikan di LMS-nya sudah ada dan juga ada panduan untuk lembar kerja. Ini hampir semuanya bisa Bapak Ibu kerjakan pakai Canva bisa deh Bapak Ibu ya. Nah itu makanya, nah ini hasil dari anak-anak hasil kerja kelompoknya, contoh hasil kerja kelompoknya dari hasil mereka lakukan, dan satunya hasil asesmen formatif. Kebetulan kalau untuk LMS itu ada settingan bisa diulang, sehingga kalau anak yang tidak tuntas di sesi pertama, dia bisa mengulang kembali. Kalau yang sudah oke di pertama udah dapat 100, bisa misalnya lanjut ke formatif yang tingkatan yang kedua. Nah itu ketika Bapak Ibu menggunakan LMS akan lebih oke, gitu. Akan lebih oke ketika memberikan tingkatan-tingkatan assessment-nya, karena uh, koreksinya itu langsung di tempat setelah anak-anak submit, setelah anak-anak. Nah, rekomendasi lagi Bapak Ibu ketika mempersiapkan pembelajaran, yang pertama adalah Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI, ChatGPT. Berikan saya ini apa ide untuk melakukan pembelajaran, bisa pakai AI. Kalau untuk membuat assessment awal, Bapak Ibu bisa gunakan Quizzes. Itu cepat, mudah, sama udah terekap komplit. Jadi mudah, ini beberapa yang saya gunakan. Dan juga yang membuat paparan video, Bapak Ibu untuk membuat paparan video yang sederhana, bisa Bapak Ibu manfaatkan Canva. Jadi ini merupakan salah satu fitur-fitur, salah satu layanan diberikan dengan akun Belajar ID yang ada. Saya gunakan, saya manfaatkan mulai dari mencari di PMM, membuat video atau membuat paparan, terus beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan seperti ChatGPT dan juga Quizzes itu Bapak Ibu bisa untuk memperkaya, memberikan pembelajaran layanan yang sesuai dengan murid Bapak Ibu, istilahnya sesuai dengan umur mereka lah. Jadi mereka akan lebih asik dengan kegiatan ataupun dengan beberapa aktivitas yang menurut mereka, oh ini keseharian mereka, akan menjadi lebih. Saya kira itu Bapak Ibu, ini beberapa foto-foto yang juga dari tadi itu foto-foto dari anak didik saya, semuanya dari anak didik saya, dan istilahnya ketika kita memberikan layanan yang begitu maksimal, mempersiapkannya dengan oke, dengan memahami berbagai regulasi yang ada dan juga model perkembangan modelnya, itu kita bisa menyampaikan ke anak-anak dengan sangat lebih leluasa dan akan melihat anak-anak juga akan berkembang lebih dari ekspektasi kita. Saya kira itu yang saya sampaikan Mas Ari. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh monggo silahkan Bapak Ibu boleh untuk bertanya dan kita akan diskusi bersama bagaimana. Mungkin kondisinya kan berbeda nih di sekolah saya dan sekolah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih oke lagi dengan bahan apa namanya eksperimen yang lebih banyak gitu, itu bisa juga. Atau mungkin kita bisa saling share dengan keterbatasan mengajar seperti ini, seharusnya seperti apa. Nah, karena di sekolah saya juga, sebenarnya sekolah saya adalah sekolah yang ada di pinggiran, Bapak Ibu ada tidak di kota juga, di pinggiran di Temanggung, itu pun ada di kaki Gunung Sumbing Sindoro. Kalau itu jauh juga dari kota juga lumayan jauh. Tapi kita coba berusaha untuk memberikan yang maksimal kepada anak didik. Saya kira itu Mas Ari, mungkin bisa Bapak Ibu dipandu untuk ketika ada tanya jawab dan Bapak Ibu boleh menanyakan secara langsung. Silakan. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Klik Yan Pradana, bisa mengaktifkan fitur raise hand yang ada di Zoom Meeting, atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom Meeting seperti itu. Baik, di sini sudah ada Ibu Marini Sulisanto yang sudah raise hand. Silakan Ibu Marini bisa dihidupkan audionya. Halo Ibu, selamat malam. Silakan bisa dihidupkan audionya.
Baik, mungkin kita bisa beralih ke peserta yang lain. Di sini juga ada Bapak atau Ibu Yusliansa yang sudah resen. Silakan bisa dihidupkan audionya. Baik, mungkin peserta yang lainnya lagi, Pak. Di sini juga sudah ada Ibu Sucitrawati yang sudah resen. Silakan Ibu, bisa dihidupkan audionya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Apakah Selamat, suara saya terdengar? Ibu, Selamat sudah malam. terdengar. Silakan. Jadi, baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan saya Citra, saya guru dari sekolah swasta dari Bali, Jimbaran, Bali. Jadi ini sedikit tadi saya mendengarkan terkait dengan asesmen Bapak. Mohon izin bertanya. Jadi tadi saya di awal apa itu namanya awal pembelajaran, artinya awal ini barusan ada asesmen di awal pembelajaran dan awal tahun pembelajaran, kan begitu ya. Itu yang saya dengar tadi. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di sini kan kami memang sebagai kami di sekolah swasta juga sudah melaksanakan asesmen, hanya saja kan kami mengadakannya di awal apa namanya. Nah, kalau dulu kan KD, kalau sekarang kan CP seperti itu kan. Jadi ketika pembelajaran, apakah yang saya ingin tanyakan, apakah cukup hanya di awal sekali atau mungkin setiap CP itu harus diadakan, apakah setiap pertemuan pembelajaran harus diadakan asesmen? Itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih Bapak. Baik, baik, baik. Tiga ya. Saya Citra Oh, Bapak. Bu Citra ya. Baik, baik, Bu Oke. Citra. Jadi assessment awal yang saya lakukan gitu ya, dari 3 tahun di kurikulum Merdeka ini, assessment awal tahun ini biasanya kita kerjasama juga dengan, boleh kerjasama dengan seperti psikolog gitu ya. Terus nanti datanya lebih banyak, kalau dari psikolog biasanya datanya lebih banyak. Tapi kalau mau paling simpel adalah di awal biasanya kita akan mendapatkan gaya belajar anak biasanya kita dapat, apakah dia auditori, visual, ataupun kinestetik, itu assessment awal tahun. Jadi assessment awal tahun itu biasanya munculnya adalah ketika kita ingin mengetahui gaya belajar. Namun sedikit berbeda dengan ketika kita melakukan assessment tiap TP, ataupun boleh disesuaikan dengan TP ya, misalnya disesuaikan dengan TP atau disesuaikan dengan bab yang memang akan dipelajari. Contoh, ketika saya mau menjelaskan tentang gerak, ketika saya akan mengajarkan tentang gerak, satu data untuk gaya belajarnya saya ambil dari data yang sudah ada di guru BK di awal tahun. Oh, anak-anak ini ada yang kinestetik, auditori, visual, itu kita udah kantongi. Nah, terus pada waktu itu tes assessment awal sebelum masuk ke gerak itu adalah kita memberikan anak-anak sudah paham nggak tentang operasional bilangan bulan. Sudah paham nggak? Misalnya materi yang harus dipahami sebelum materi dasar yang harus dipahami sebelum masuk materi itu. Nah, itu bisa dilakukan tidak eh, tidak wajib atau tidak harus setiap CP ataupun yang lain gitu ya. Kita yang tahu gitu. Kalau memang misalnya di gerak itu memang membutuhkannya penjumlahan bilangan bulat dan pengertian gerak sedikit seperti apa. Nanti kalau sudah masuk gaya, materi gaya, kita kasih perkalian ataupun kita kasih pengertian tentang gaya dan yang lain boleh juga. Dalam satu TP bisa juga assessment awalnya beberapa kali, itu tidak masalah. Tapi kalau assessmentnya saya kira kalau tiap pertemuan kadang materi itu tidak selesai dalam satu pertemuan, dua pertemuan untuk menjelaskan tentang gaya gerak saja begitu ya. Misalnya selesai dua pertemuan, di pertemuan ketiga gaya, nah itu bisa juga disisipi tes awal lagi. Jadi tes awal yang sebelum gerak, nanti sebelum gayanya ada tes awal. Jadi untuk melakukan tes awal ini, selain mengetahui kemampuan belajar anak, adalah mengetahui kesiapan siswa tentang eh, materi dasar yang harus diketahui anak-anak sebelum masuk ke materi yang akan kita. Secara sederhana seperti itu. Bahkan bisa juga asesmen awal itu mengetahui kondisi anak, macam-macam sih sebenarnya, tidak hanya yang materi dasarnya sebelum itu, tapi kondisi dia senangnya belajarnya seperti apa, dia pengennya apa itu. Kalau di jenjang SD masih masih
cukup berbeda dengan fokus yang di atasnya. Biasanya pertanyaannya akan berbeda untuk assessment awal. Seperti itu. Seperti itu Mas Ari. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Pak Bapak Kelekian Pradana. Selanjutnya kita ada Ibu Vini yang sudah raise hand. Silahkan Ibu Vini bisa dihidupkan audionya. Selamat malam, Pak. Selamat malam Bu Vini. Selamat malam. Mohon maaf, mungkin agak rame di sini. Enggak apa-apa. Kebetulan saya guru biologi, Pak, di SMA Santo Carolus. Jadi menarik tadi Bapak memberi contoh. Saya pernah melakukan apa yang Bapak katakan tentang asesmen awal ya, Pak ya. Dalam satu TP, saya mengambil ini apa namanya sistem gerak manusia pada manusia. Kemudian saya perlakukan seperti yang Bapak katakan, mereka yang nilainya 9, 10 itu saya pakai mereka untuk tutor, sebagai tutor sebaya, kelompok-kelompok anak-anak yang tengah-tengah nilainya. Nah, kebetulan itu yang nilainya 9 sampai 10 itu ada 8 anak, Pak, yang memang notabene-nya mereka setiap kali ulangan memang bagus-bagus gitu. Jadi akhirnya ya saya percaya sih jadi mereka bisa sebagai tutor. Nah, kemudian yang belum paham itu yang nilainya 30, 20 itu kan saya pegang itu ada sekitar 5 anak. Nah, pertanyaan saya begini, ketika saya sudah mendampingi anak-anak, kemudian anak-anak yang tutor itu sudah saya beri bekal mereka bagaimana untuk mendampingi teman-temannya yang tengah-tengah nilainya. Nah, kemudian saya ini apakah ini saya benar apa enggak gitu saya tanya Pak ya. Di akhir dari materi itu saya memberikan soal itu yang sama untuk semua kelompok tadi. Baik yang belum paham yang saya dampingi sama yang tengah-tengah paham sama yang lebih gitu. Saya ingin melihat apakah pendampingan saya itu bisa istilahnya itu bisa sesuai dengan yang saya inginkan yaitu TP yang tercapai atau tidak. Nah, apakah yang saya lakukan itu benar atau tidak, Pak? Jadi memberikan tes itu Sama. setingkat, ya sama begitu. Karena harapan saya itu dengan apa yang mereka sudah lakukan selama pembelajaran itu, mereka dapat materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang sama. Itu sih ya, Pak. Terima kasih. Baik Bu Vini. Wah, saya juga pernah ditanyakan seperti itu dengan beberapa ketika di apa namanya? Ketika kita diskusi pada waktu Hari Guru Nasional dengan beberapa ahli itu menanyakan begini. Kalau kita berikan asesmen akhirnya sama, rugi dong anak yang mulainya itu. Rugi dong anak yang mulainya itu. Sehingga alangkah bijaknya kita memberikan asesmen formatif yang bertingkat. Jadi ketika asesmen formatif awalnya berbeda, mereka bisa menyelesaikan asesmen formatif awal 1 yang tingkatnya dasar, oke nih bisa semua. Itu sudah bisa misalnya, dia bisa lanjut. Tapi kalau belum sampai ke misalnya kita kasih batasan 70 atau 80, dengan menggunakan LMS mereka bisa mengulang sendiri. Makanya penggunaan LMS ini sebenarnya nggak hanya untuk jarak jauh, tapi kalau misalnya kita menggunakan tulis tangan, anak-anak mengumpulkan belum sempat koreksi semua, waduh nganggur tuh lama untuk memberikan feedbacknya. Makanya ketika kita memang menggunakan LMS apapun, baik itu Classroom, Psikologi, baik itu Canvas atau apapun, yang memberikan layanan anak-anak bisa mengulang asesmen itu akan mempermudah kita sebagai guru. Jadi misalnya dari 40 anak atau 30 anak, ternyata 8 anak ini ada 10 anak malah nambah, nggak cuma 8, 10 anak langsung mengerjakan langsung 100. Nah, dia bisa langsung lanjut ke tingkat selanjutnya. Nah, anak-anak yang belum sampai ke 80, dia akan mengulang lagi. Ternyata seiring berjalannya waktu, itu jamnya habis. Kan biasanya kalau udah hasil informatif itu waktunya pasti terbatas, paling 15 menit berapa. Nah, ketika jamnya habis, nah di situ itu akan terlihat bahwa anak yang tadinya mulainya memang tinggi, dia akan mencapai di level yang berbeda dengan anak yang sebelumnya. Jadi tingkatannya sebenarnya tingkatan yang basic ini adalah TP. Nah, tingkatan yang selanjutnya itu adalah TP ditambah beberapa pengayaan tertentu secara analisa lebih detail. Nah, itu akan memberikan istilahnya kebijakan apresiasi ke anak-anak yang lebih itu dia jadi merasa oh saya akhirnya lebih loh nggak yang biasa, kita memang harus punya yang lebih karena anak-anak yang lebih ini
Kalau kita tidak berikan wadah, mereka akan usil ataupun mereka akan tidak memperhatikan kita karena merasa udah paham kok ini kok. Nah, itu yang sering ke anak-anak sekarang tuh seperti itu. Seperti itu Bu Vini. Semoga bisa memberikan masukan. Baik Bu, bagaimana mungkin ada tanggapan lain Bu? Silakan bisa dihidupkan audionya. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Baik, selanjutnya di sini sudah ada dari Ibu Erlina yang sudah raise hand. Silakan Ibu Erlina bisa dihidupkan audionya. Baik, sembari menunggu Bapak Ibu lain yang ingin raise hand, silakan Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di Zoom meeting seperti itu. Baik, di sini sudah ada Ibu Rita Haryaningrum yang sudah raise hand dan menghidupkan videonya. Silakan Ibu Rita bisa dihidupkan audionya. Ya, terima kasih. Gitu. Assalamualaikum Pak Kri. Waalaikumsalam. Jadi, ini ketemu lagi nih Pak. Kemarin ikut yang di PPTIK. Saya kira hanya pinter IT, ternyata all round ini Pak Kri. Ya. Terima kasih. Menyambung pertanyaan dari Bu Vini, kelihatannya hampir sama pertanyaannya. Jadi dari asesmen awal kita kan sebetulnya sudah bisa memetakan ini ya, kemampuan siswa. Nah, kemudian untuk nilai di asesmen awal itu, kalau itu nilai masuk materi, itu apakah bisa masuk nilai formatif ya, berarti bisa masuk satu nilai formatif. Kemudian kita mengadakan asesmen akhir sumatif misalnya. Kalau tadi soalnya sama, maka bisa jadi anak yang tadi kemampuan awalnya sudah bagus, bisa jadi nilainya sama dengan anak yang di bawahnya kalau memang bisa mengerjakan soal di tingkat yang sama. Tapi kalau nanti kita bedakan asesmen akhirnya, bagaimana tingkat nilainya? Apakah yang untuk anak yang tinggi itu nanti nilai maksimal misalnya 100, kalau untuk yang tingkat rendah berarti nilai maksimalnya hanya 80 kalau asesmennya berbeda. Seperti itu Pak Keli. Baik Bu. Terkait dengan asesmen sumatif, berarti ini sudah tidak asesmen awal, asesmen formatif, tapi asesmen sumatif begitu ya. Ya. Ini untuk saya mungkin perjelas untuk Bapak Ibu semua. Jadi ketika asesmen awal ini adalah fungsinya digunakan untuk perencanaan pembelajaran atau strategi melakukan pembelajaran. Jadi tidak juga ditulis sebagai nilai formatif, tidak juga untuk nilai formatif. Nah, nilai asesmen formatif itu sebenarnya di buku panduan kurikulum Merdeka. Asesmen formatif ini tidak masuk ke penilaian akhir seperti rapot lah. Itu tidak benar-benar tidak masuk di sana di buku panduan. Hanya digunakan untuk refleksi proses pembelajaran kita sudah benar atau belum, anak-anak sudah sampai atau belum di sana. Nah, baru asesmen sumatifnya itu yang bisa dijadikan nilai untuk nanti asesmen sumatif 1, asesmen sumatif 2, dan asasnya dengan beberapa persenan itu yang baru ke rapot. Kalau dari panduan seperti itu. Hanya kadang asesmen formatif ini bisa digunakan untuk menentukan deskripsi yang muncul di raport. Itu secara pengertiannya seperti itu yang ada di buku panduannya. Dan kalau kita melakukan panduan yang oke ya mungkin formatnya seperti itu. Hanya satu catatan yang penting Bu Rita. Sumatif ini tidak dibedakan antara anak satu dengan anak lain. Karena memang tujuan pembelajarannya sama. Ketika anaknya yang tadinya awalnya oke 100, terus anaknya yang agak oke juga 100, tidak masalah. Berarti dia melakukan perkembangannya terus, yang pinter jadi 102 gitu juga nggak bisa untuk jadi lebih itu mungkin nggak bisa. Jadi itu akan tetap menjadi nanti akan secara alami gitu ya. Untuk pemetaan nilai siswa itu biasanya ya akan membentuk seperti gelombang seperti ini. Jadi yang nilainya rendah sedikit, yang nilainya sedang banyak, yang nilainya tinggi. Itu juga tergantung dengan beberapa, karena saran saya Bapak Ibu membuat sumatif sekarang tidak hanya sebatas nilai pilihan. Jadi Bapak Ibu bisa simak dari contoh-contoh
asesmen nasional yang bentuknya pilihan ganda kompleks, terus numerical question itu berarti isian angka sama isei. Nah, itu bisa jadi jenis-jenis itu mulai masuk di asesmen sumatif. Kalau semuanya sudah masuk, benar-benar anak-anak itu akan muncul di sana. Karena kadang anak yang literasinya rendah akan mengisi dengan isainya itu sangat-sangat singkat. Anak-anak sekarang tuh kalau ngisi isai itu benar-benar gregetan itu. Ya. Iya. Jadi anak-anak sekarang tuh gregetan banget kalau lihat mengisi isai itu sangat-sangat singkat. Nah, untuk anak yang biasanya paham memang dia akan mengulasnya cukup panjang. Nah, itu akan terlihat di sana sebenarnya ketika kita memberikan sumatifnya dengan berbagai jenis soal, baik itu soal pilihan ganda kompleks, benar salah, isian isai ataupun numerical question. Nah, itu bisa untuk Bapak Ibu menjadikan dengan jenis-jenis ini mereka akan terbiasa. Baik itu asesmen nasional, baik itu asesmen sumatif, baik itu asesmen akhir semester. Nanti itu akan terbiasa dan akan lebih bagus. Hasilnya akan terpetakan. Seperti itu. Silakan kalau ada tambahan boleh. Ya, mungkin satu lagi. Boleh. Miss tadi untuk yang diferensi produk. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti nanti standar penilaiannya harus sama ya. Maksudnya dengan rubrik yang berbeda tapi nilainya sama. Betul. Jadi kalau untuk TP-nya kan berbeda-beda ya. Ada TP-nya yang memang menganalisis dan yang lain berarti itu cocok untuk kognitif. Kadang TP-nya ada yang harus mempraktekkan, contohnya harus mempraktekkan ini berarti TP-nya berbeda dan kita menilainya adalah ujian asesmen sumatifnya adalah praktek. Nah, itu yang dari macam-macam meskipun karyanya ada yang video, ada yang podcast, ada yang poster misalnya, semuanya tetap sama. Poin maksimalnya tetap 100. Hanya dengan rubrik yang berbeda-beda. Nah, Ibu kalau misalnya mau pengen rubrik yang berbeda-beda dari itu, terus kita kok kelihatannya saya bingung nih, mau bikin rubriknya ini, pakai ChatGPT itu, pakai AI. Buatkan saya rubrik ini tentang poster. Buatkan saya rubrik untuk menilai sebuah video apa. Nanti akan muncul dalam bentuk tabel dan itu bisa jadi referensi Bapak Ibu. Iya. Seperti itu. Ya, nanti saya coba insya Allah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Selanjutnya di sini sudah ada dari Ibu Elin Parmiati yang sudah reset. Silahkan Ibu Elin bisa dihidupkan audionya. Baiklah Bapak, atas kesempatannya malam ini. Saya Elin Parmiati dari SMA Negeri 1 Air Sugihan, Pak, dari Palembang, Sumatera Selatan. Saya di sini akan bertanya untuk kompetensi dasar dalam kurikulum Merdeka. Kalau saya dengar, jadi seluruh siswa harus paham semua dengan kompetensi dasar yang kita ajarkan, baru dilanjutkan ke materi berikutnya. Nah, yang saya alami, Pak, saya baru 6 bulan yang lalu mengajar Kumer, Pak. Jadi belum begitu paham seperti teman-teman yang lainnya. Nah, untuk anak-anak yang belum paham, Pak, terkadang ketika kita nunggu satu kelas itu kan ada yang paham, ada yang setengah paham, ada yang memang sama sekali kurang memahami seperti yang Bapak jelaskan tadi, Pak. Nah, jadi untuk anak-anak yang sama sekali belum memahami, itu kalau kita menunggu dia paham lama, Pak. Jadi tidak pindah materi seperti itu. Nah, bagaimana Pak solusinya menurut Bapak yang terbaik? Terima kasih, Pak. Baik. Langkah yang awal yang memang Bapak Ibu ketika memulai kurikulum Merdeka begitu ya, seperti Ibu Elin, itu adalah satu adalah mengakses capaian pembelajaran yang ada di PMM benar-benar di kita sebagai gurunya yang menyiapkan terlebih dahulu. Oh, ternyata tujuannya memang ini. Nah, setelah itu perlunya asesmen awal adalah bagaimana kita tahu anak itu belum pahamnya dari awal. Tidak setelah ulangan baru, wah ternyata anak ini memang belum paham ya gitu. Itu akan biasanya yang dulu kan ya seperti itu karena belum muncul asesmen awal. Nah, sekarang bisa dimulai dari asesmen awalnya. Makanya
dari awal pembelajaran dia udah tahu nih anak-anak ini tuh memang perlu didampingi lebih lagi. Tapi kalau sudah masuk ke asesmen sumatif, keulangan gitu ya, ya tetap langkahnya adalah dilihat berapa anak yang tidak memenuhi batas minimalnya di sana KKTP-nya. Nah, di situ tetap dilakukan seperti remedial, tetap remedial. Tidak terus kita menunggu diulangi terus sampai dengan anak yang lain. Nah, itu anak yang lain akan chaos juga. Anak yang udah paham akan jadi tambah kacau lagi malahan. Biasanya kalau mereka udah paham, dan ini akan tambah kacau. Makanya adanya asesmen awal ini ketika Bapak Ibu perlu sekali untuk mendampingi anak-anak yang memang belum paham dari awal. Kadang kalau kelas besar itu kita menyampaikan secara klasikal saja, paham tidak paham ya seperti apa nanti tinggal diulangannya, habis itu diremedial dan yang lain. Nah itu bisa kita antisipasi dengan adanya asesmen awal. Berikan ke anak-anak yang kurang, kita berikan layanan yang lebih. Yang anak-anak yang udah pinter-pinter ini, yang udah paham-paham ini, berikan dia tugas untuk mendampingi dalam kelompok. Makanya sebenarnya pembelajarannya sama dengan K13 ya, dan dalam kelompok begitu kan. Terus perannya di sana hanya asesmen awalnya ini memang harus muncul. Nah nanti kalau sudah satu bab selesai ya, kita tetap melakukan asesmen. Kita kalau ada yang belum mencapai batasan tetap melakukan remedial, baik itu remedial pengulangan pembelajaran ataupun remedial beberapa soal. Kadang remedial pun ada batasannya Bu. Kalau yang antara nilai 60 sampai berapa, dia cuma mengerjakan soal yang sulit-sulit saja. Nah, kalau dari yang ini harus melakukan pembelajaran ulang ataupun dan yang lain. Nah, itu perlu sekali Bapak Ibu untuk melakukan assessment itu, dan penggunaan LMS itu penting. Kalau bisa menggunakan LMS itu benar-benar mempermudah ketika kita misalnya memberikan remedial. Ini boleh dikerjakan remedialnya 3 kali, itu tinggal disetting tes itu bisa diulang dikerjakan 3 kali ataupun apa. Itu dengan kalau Bapak Ibu mengembangkan di sekolahnya mengembangkan LMS akan menjadi sangat-sangat mudah proses-proses untuk remedial baik pun untuk sumatifnya. Tapi itu memang butuh proses yang panjang untuk kelas yang kelasnya itu Bu. Jadi tetap kata kuncinya adalah ketika sumatif itu ya tidak bisa kita mengulang dari awal. Jadi tetap ada tahapan remedial untuk anak-anak tertentu dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Seperti itu. Nanti nggak rampung-rampung Bu malah gitu. Iya, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Elin Parmiati SPD. Dan terima kasih juga atas jawabannya dari Bapak Kelikian Pradana. Selanjutnya di sini ada Ibu Naila Rizky yang sudah raise hand. Silakan Ibu Naila, bisa dihidupkan audionya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rizky dari mahasiswa Pasca Sarjana UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini kan saya sebagai mahasiswa akhir ya Pak yang akan melakukan tugas akhir tesis. Kebetulan saya ini mengambil judul implementasi model problem based learning dalam mewujudkan berpikir kritis dan minat belajar siswa pada mapel akidah akhlak di kelas 8. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih caranya pendidik untuk menerapkan model PBL tersebut supaya bisa menghasilkan atau mewujudkan berpikir kritis dan minat belajar siswa tersebut. Padahal kan guru itu sendiri kan telah melakukan berbagai metode seperti diskusi, akan tetapi di sini kurang berhasil dalam mewujudkan berpikir kritis dan minat belajar itu sendiri. Bagaimana solusi dari Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Mbak Naila ya. Untuk membentuk berpikir kritis dalam pembelajaran problem based learning, sebenarnya salah satu keberhasilan di problem based learning itu adalah di setiap sintaknya, di setiap tahapannya. Jadi Bapak Ibu yang sekalian, jadi Mbak Naila juga, jadi ketika kita melakukan problem based learning dan untuk memancing berpikir kritis anak, yang paling penting adalah
based learning-nya itu permasalahannya bukan permasalahan yang biasa, permasalahan yang bisa memunculkan jawaban iya dan tidak. Bisa ada sisi kanan dan sisi kiri, bukan jawaban yang pasti langsung terjawab gitu. Jadi kalau misalnya seperti saya tadi ngasih contoh tadi Spiderman makan dalam keadaan terbalik, itu anak-anak biasanya kalau ada pertanyaan itu kadang ada yang jawab iya, ada yang jawab tidak. Bahkan anak yang usil, saya boleh makan nggak Pak ini dengan posisinya balik gini boleh makan nggak? Itu biasanya anak-anak kadang ada yang seunik itu. Makanya keberhasilan dari problem based learning itu adalah di Bapak Ibu menentukan permasalahannya. Di Bapak Ibu menentukan permasalahan yang memang akan memunculkan jawaban sisi kanan dan sisi kiri. Ada jawabannya tidak pasti langsung muncul pertanyaannya untuk problemnya langsung terjawab ya. Semuanya satu kelas jawabnya ya. Wah itu nggak jadi kritis jadinya. Jadinya langsung terjawab, nggak selesai pembelajarannya, nggak usah dilanjutkan ke investigasi. Makanya harus pinter-pinter ketika pengen kritis, itu adalah problem awalnya, itu harus tidak terjawab secara mudah. Ada anak yang persepsinya A, ada anak yang persepsinya B. Dan ini mereka akan muncul diskusi dan muncul pertanyaan, oh iya, dan yang lain. Ada sanggahan dan ini. Nah itu akan memunculkan berpikir kritis. Nah untuk mendalami hal tersebut, itu siapkan biasanya siapkan demonstrasi ataupun siapkan lembar kerja untuk menginvestigasi sampai menjawab problem tersebut. Jadi kalau saya misalnya pencernaan berarti permasalahannya Spiderman bisa nggak sih makan dalam keadaan terbalik. Nah lembar kerjanya adalah menentukan organ-organ bisa buat pakai Canva atau apa gitu ya. Organ-organ yang ditata oleh anak-anak. Oh, ada organ mulut, ada organ kerongkongan, ada lambung. Itu bisa menempel atau apa. Setelah menempel, anak-anak mencari nih fungsinya masing-masing. Oh, ternyata baru menemukan di kerongkongan itu ada gerakan yang namanya gerakan peristaltik yang mendorongnya makan ke lambung meskipun posisinya terbalik tetap terdorong masuk ke lambung. Nah, sampai menemukan itu anak-anak akan melakukan investigasi yang begitu panjang. Dari beberapa sumber dan yang lain, browsing dan yang lain, nanti anak-anak akan memunculkan fungsi-fungsinya itu, menuliskan masing-masing. Dan di akhir, dianalisa, digiring oleh gurunya untuk memaparkan dan juga diarahkan sampai menjawab apakah makan dalam keadaan balik itu akan tertelan. Nah, di akhir pembelajarannya kalau anak banyak yang sudah memberikan pendapat dan jawabannya sudah klop, oh ya tertelan. Kenapa? Karena ada gerakan peristatik yang mendorong makanan. Jadi dia nggak akan muntah tapi masuk ke dalam lambung. Nah, terjawabnya itu karena memuncul tahapan-tahapan itu sudah menunjukkan anak-anak berpikir kritis. Tapi kalau pertanyaan di awalnya dangkal, nah itu nggak bisa untuk jadi investigasi yang begitu panjang yang memunculkan kritis. Jadi kata kuncinya adalah untuk problem based learning, untuk memunculkan cara berpikir kritis adalah bagaimana kita menentukan masalahnya yang bisa menunjukkan sisi kanan dan sisi kiri, sisi iya dan sisi tidak, yang nantinya akan menjadi diskusi yang cukup panjang, anak-anak akan muncul berpikir kritis. Seperti itu, Mbak Naila. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Pelikian Pradana SPDMM. Dan pertanyaan dari Mbak Naila Rizky tadi merupakan pertanyaan terakhir pada Zoom meeting malam hari ini karena keterbatasan waktu. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena besok malam kita akan bertemu pada jam yang sama dengan narasumber yang sama yaitu Bapak Pelikian Pradana dalam Zoom meeting Dekadaring Guru Cendekia seperti itu. Dan sebelum saya akhiri kegiatan ini, saya juga ingin menyampaikan bagi Bapak Ibu yang mungkin pada malam hari ini terkendala sinyal sehingga tidak bisa mengikuti Zoom secara lengkap, silakan Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena rekaman Zoom-nya akan kami share melalui grupnya seperti itu. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin ingatkan berkaitan dengan sertifikat, laporan pengembangan diri, absensi, dan lain-lain. Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir karena semuanya sudah kami siapkan secara lengkap dan utuh dan akan kami bagikan satu hari setelah kegiatan ini berakhir yaitu pada hari Senin tanggal 25 Desember besok Bapak Ibu. Baik, akhir kata Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian. Dan juga semoga apa yang telah kita pelajari dan diskusikan bersama pada malam hari ini bisa bermanfaat
dan juga bisa berguna bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.